Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to Mafia. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, untuk tekan tombol subscribe. Buat kalian yang suka dengan cerita-cerita mengerikan terjadi di video ini, baik dalam negeri maupun luar negeri, karena ada 4 video per minggunya. Malam ini kita akan membahas kasus yang sangat gila. Bayangin, tanggal 9 Januari 2004 kemarin, ada seorang laki-laki yang tinggal di Madura bersama keluarganya. Pada jam 3.30 pagi melihat orang masuk ke rumahnya lewat pintu samping. Dilihat sekelibat ada orang masuk. Nah, kemudian beberapa saat terdengar suara rame-rame di salah satu kamar di dalam rumahnya. Kayak ada suara ribut-ribut, berantem gitu. Nah, begitu dia datang ke kamar yang tadi dia dengar berisik, dibuka dong. Betapa kagetnya melihat adik iparnya itu udah dalam kondisi bersimbah darah, guys. Nah, di saat itu juga coba nih mengejar orang tadi, tapi sayangnya ketika dia mencoba untuk mengejar orang ini udah lari, guys, udah kabur. Dan dia itu yakin kalau sang pelaku pakai kerudung dan membawa celurit. Walaupun gak berhasil menangkap sang pelaku, mereka mencoba memfokuskan kepada korban, si adik iparnya yang sudah dalam kondisi yang sangat buruk. Nah, dibawalah ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan, tapi sayangnya nyawanya tidak tertolong. Polisi yang melakukan pemeriksaan bilang bahwa pada tubuh korban ditemukan banyak banget robek akibat goresan senjata tajam di beberapa bagian. Nah, dilakukanlah investigasi. Nah, ternyata guys, ditemukan bahwa ada drama yang tidak terbayang di luar kapabilitas otak yang menyangkut dengan perselingkuhan. Menyangkut dengan dibalik kasus perselingkuhan ini, apa yang kira-kira terjadi para korban, dan siapa yang berani masuk jam 3 ke rumah orang membawa celurit sendirian untuk menghabisi sang korban. Kita akan bahas malam ini. Siapkan mental kalian, yuk kita bahas. Sang korban adalah wanita berumur 28 tahun. Nah, kita sebut SM. Nah, SM ini seorang mempunyai suami yang bernama Pusini, berusia 33 tahun. Ternyata Pusini tipe laki-laki yang gak setia, guys, dan dia memiliki selingkuhan, guys. Nah, selingkuhannya merupakan seorang gadis berusia 23 tahun bernama Fitria. Hubungan haram, hubungan perselingkuhan ini udah berjalan 2 tahun, guys, tanpa istri Pusini pun tahu bahwa Pusini ini selingkuh. 2 bulan sebelum kejadian, nah seperti yang kita bahas di awal tadi, Fitria tiba-tiba bilang sama Pusini udah gak kuat melakukan hubungan terlarang sama kamu, mas, kata si Fitria. Nah, sekarang coba kamu pilih antara aku, istrimu, pilih salah satunya. Nah, Pusini pun menjawab, aku lebih memilih istriku. Sepertinya lebih baik kita udahi saja hubungan ini, karena aku ingin membuka lembaran baru bersama istriku. Nah, Fitria yang di saat itu masih mencintai si Pusini gak terima dong, guys. Dia marah, dia sakit hati, dia gak terima gitu. Mungkin Pusini menganggap kurang jelas kalau hanya ngomong sama Fitria, dan dia juga bilang kalau dia ingin buka lembaran baru sama istrinya dan pindah ke Surabaya, dan mereka berdua rencananya mau buka toko baru bersama. Apakah sampai sedetail itu menjelaskan pada orang yang lagi sakit hati? Ternyata no, kayaknya Fitria mulai muter otak, guys. Pada tanggal 8 Januari 2004, Fitria ini tahu kalau di sini pergi ke Surabaya untuk survei ke tempat
yang akan dijadikan toko sama istrinya. Nah, Fitria mengetahui sang istri tidak ada ditemani sama sang suami. Nah, tidak ditemani sama suami di rumah. Nah, perlu diketahui bahwa Fitri ini adalah tetangganya, guys. Nah, dan memutuskan untuk mengunjungi mereka pada jam 3 pagi. Nah, pada jam 3 pagi saat Fitria lagi-laginya emosi ini membawa sebuah celurit milik kakaknya. Dia datangi rumah bos ini, masuk secara diam-diam, mencari tahu di mana kamarnya. Yang mungkin dia tahu kamar di mana, dan menghabisi nyawa si SMS istri dari sang mantan kasihnya. Nah, setelah melakukan eksekusi ini, dia balikkanlah celuritnya ke tempat yang dia ambil semula. Nah, dan dia melanjutkan harinya dengan tenang. Gelagatnya gak kelihatan mencurigakan, malahan dia sempat untuk datang ke rumah pusing untuk melayat dan pura-pura berduka. Setelah itu dia sempat-sempatnya, guys, main tiktok juga. Kayak udah nggak terjadi apa-apa. Nah, sampai setelah 6 hari polisi melakukan penyelidikan, akhirnya mereka mendapatkan satu titik terang. Pada tanggal Senin 15 Januari 2024, polisi itu menemukan salah satu pakaian di semak-semak yang letaknya gak jauh dari rumahnya bos ini. Nah, pakaian ini langsung diduga sama polisi adalah pakaiannya sang pelaku. Mengetahui bahwa ternyata pelaku beneran seorang perempuan yang katanya kakak bos ini melihat pelaku menggunakan kerudung. Nah, diceklah handphonenya bos ini, guys. Akhirnya handphonenya bos ini ditemukan punya hubungan spesial dari salah satu tetangga mereka sendiri, yaitu si Fitria. Nah, dari pihak keluarga sempat menanyakan apakah Fitria melakukan hal ini dari sendirian atau ada yang bantu, guys. Nah, kemudian mengetahui bahwa dia benar-benar datang jam 3 pagi dan langsung melakukan hal keji itu, guys, sendirian. Bilang gak sih, guys, emang orang gak bisa diprediksi untuk suatu hal yang patah hati, kecewa, sampai tega menghabisi, menghilangkan nyawa seorang, lalu pura-pura acting seolah-olah gak terjadi apa-apa. Bahkan sempat-sempatnya ini main TikTok kan, guys. Sampai segitunya, guys. Nah, saat ini Fitria terancam hukuman penjara seumur hidup akibat perbuatannya. Terus banget ya, apakah sepadan? Mungkin harapannya kalau istri udah gak ada, sang suami akan luluh dan memilih dia. Dan faktanya Fitria yang baru berumur 23 tahun masih punya masa depan yang panjang harus mendekat di sel penjara. Gila banget sih kasusnya. Apa coba yang ada di pikirannya? Jadi pelajaran yang kita dapat di video ini adalah walaupun dunia ini keras terhadap saat kalian sakit hati, tapi jangan kalian sampai berusaha masa depan kalian, guys. Potensi kalian masih banyak ke depannya. Video ini mungkin untuk kalian yang saat ini sakit hati, patah hati, broken, apalah itu. Nah, lakukanlah sesuatu dengan akal sehat, karena hidup akan tetap berjalan, guys. Lakukan hal yang karena hidup ini tetap berjalan, guys. Nah, itu adalah rangkuman yang bisa kami ceritakan hari ini. Untuk kalian yang mungkin lebih tahu detailnya, ceritanya kayak apa, tambahkan di komentar ya, guys. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, untuk tekan tombol subscribe, karena saya nggak sabar ingin ketemu kalian di video selanjutnya. Thank you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.